Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Marliah, NIM 2017405066. Kali ini akan melakukan uji korelasi dan uji regresi linear dengan menggunakan SPSS. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka program SPSS kita. Kemudian kita menuju ke variable view untuk memasukkan variabel-variabel yang kita punya dan menyeting beberapa hal, yaitu pertama kita punya dua variabel, yaitu variabel x sebagai variabel independen dan variabel y sebagai variabel dependen. Kemudian kita atur desimal dari kedua variabel, kita nolkan dua-duanya. Kemudian untuk label kita berikan variabel x sebagai tugas terstruktur. Iya, ini terekam. Kemudian variabel y-nya nilai prestasi. Nah, kemudian measure kita juga atur ordinal karena kita akan terlebih dahulu melakukan uji korelasi dulu. Maka dua variabel measure-nya kita ordinal. Nah, jika sudah seperti ini, kita menuju ke data view untuk memasukkan data yang kita punya. Kita masukkan. Nah, untuk melakukan uji korelasi, kita menuju ke analyze, kemudian kita pilih correlate karena kita melakukan uji korelasi. Kemudian kita pilih bivariate. Nanti akan muncul panel seperti ini. Dua variabel yang kita punya ini kita pindahkan ke sebelah kanan ke variables. Nah, yang bagian bawah di correlation coefficient kita pastikan mencentang Pearson dan test of significance-nya two-tailed. Jika sudah, kita oke. Dan nanti akan muncul output seperti ini. Ini adalah output dari uji korelasi. Kita akan kopikan dulu ke Word untuk interpretasinya. Nah, di uji korelasi ini kita akan mencari apakah terdapat hubungan atau korelasi dari variabel x dan variabel y, kemudian berapa tingkat hubungan kedua variabel, dan bagaimana arah hubungan dari dua variabel. Oke, untuk mencari apakah ada hubungan, yang kita perhatikan adalah tingkat signifikansi. Jadi ini ke atas. Yang ini significance two-tailed, kita dapatkan nilainya adalah sebesar 0,006. Nah, kemudian dari nilai itu kita bandingkan dengan alfa, yaitu 0,05. 0,006 kita bandingkan dengan alfa ya, 0,05, dan kita dapatkan bahwa signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Dan kita lihat di dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jadi antara kedua variabel itu ada hubungan. Nah, selanjutnya untuk mencari tingkat hubungan antara kedua variabel, kita melihat di ini Pearson correlation, dan kita dapatkan nilainya 0,676. Kita lihat di pedoman kekuatan hubungan, ketika nilai korelasinya berada di rentang 0,51 sampai 0,75, berarti korelasinya kuat. Berarti 0,676 korelasi kuat.
Nah, yang terakhir kita mencari arah hubungan dari kedua variabel. Untuk mencari arah hubungan, kita melihat sama nilai correlationnya tadi. Ketika nilai Pearson koefisiennya adalah positif, berarti arah hubungan dari kedua variabel searah. Jadi ini kan tadi nilai correlation koefisiennya sebesar 0,676 dan bernilai positif, maka berarti hubungan kedua variabel adalah searah. Jadi bisa dipastikan bahwa ketika variabel y itu nilainya tinggi, maka variabel y-nya juga akan tinggi, dan juga sebaliknya ketika variabel x-nya rendah, maka variabel y juga akan rendah juga. Itu dia yang dapat kita dapatkan dari uji korelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear pada data yang kita punya tadi itu. Kita ke SPSS lagi untuk melakukan uji regresi linear. Kita ubah measure-nya menjadi scale. Dua-duanya kita scale. Kemudian kita kembali ke data view. Untuk uji regresi linear, kita ke analyze, kemudian pilih regresi, ini di bawahnya correlate, pilih linear. Ini akan muncul seperti ini. Nah, variabel x karena adalah variabel independen, kita ubah ke sisi kanan yang independence, kemudian variabel y kita pindah ke atas kanan. Sudah seperti ini, kita oke. Nanti akan muncul beberapa outputnya, ada 4 tabel. Ini variables enter, model summary, ANOVA, dan koefisien. Nanti kita akan mencari dari 3 tabel ini, 3 tabel yang di bawah ini. Pertama kita copy dulu tabel model summary. Di uji regresi ini kita akan mencari apakah ada pengaruh dari variabel x terhadap variabel y ya, dengan 3 cara, yang itu tadi model summary, ANOVA, sama koefisien. Nah, untuk mencari pengaruh dari model summary ini, kita melihat yang pertama adalah R, nilai R-nya. Nilai R-nya kita dapatkan di sini adalah sebesar 0,676. Ini menunjukkan besar tingkat hubungan, tingkat pengaruh, maaf. Jadi kita lihat di sini nilai 0,676 berarti berada di sini ya, sama seperti tadi. Berarti korelasinya, astagfirullah, pengaruhnya kuat. Nah, selanjutnya kita mencari R square. R square-nya sebesar 0,457. Ini menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel x terhadap variabel y. Jadi besar pengaruh variabel x terhadap y adalah sebesar 45,7%. Nah, kita dapatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke tabel ANOVA untuk interpretasi tabelnya. Tabel ANOVA ya, kita paste.
di tabel ANOVA kita melihat F-nya, nilai F-nya sebesar 10,947 dan taraf signifikansinya sebesar ini. Taraf signifikansinya yang di ujung sini sig sama dengan 0,006. Kita bandingkan dengan alfa 0,05, jadi lebih kecil. Dia lebih kecil dari 0,05, berarti ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, sekarang yang terakhir mencari dari tabel koefisien. Nah, sekarang kita akan melakukan interpretasi regresi linear dari tabel koefisien ini. Nah, caranya kita harus membandingkan nilai T tabel dengan T hitung. T hitung kita dapatkan dari tabel ini. Nilai T ini yang bawah. Jadi nilainya 3,309. Sedangkan T tabel kita dapatkan dari rumus ini, alfa dibagi 2, n min k min 1. Alfanya kita tahu 0,05 dibagi 2, n nya, n adalah jumlah data yang kita punya, yaitu 15 ya, dikurangi k nya 1 dikurangi 1, jadi hasilnya 0,025, 15 dikurangi 1 dikurangi 1, 13. Nah, untuk kita tahu berapa nilai T hitungnya, T tabel kita dapatkan dari ini dengan menyamakan dengan tabel distribusi T dari nilai ini. Berarti yang alfanya 0,025 dan F dan V nya 13, jadi ini 13. Kemudian yang alfanya 0,025, jadi bertemu di titik ini, nilainya berarti ketemu 2,1604. T tabelnya 2,1604, T hitungnya tadi 3,309. Nah, dari dua nilai ini kita bandingkan dan ketemu T tabel kurang dari T hitung, jadi terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Seperti itu, selesai sudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.